Selamat pagi Bapak, Ibu Guru, dan karyawan SMAK 4 Menabur Jakarta. Selamat pagi teman-teman seluruh siswa SMAK 4 Menabur Jakarta. Pagi ini kita bertemu kembali dalam suatu kesempatan istimewa yang Tuhan anugerahkan. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan bersaat teduh. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Rekan-rekan semua, mari kita mengawali ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan besertamu. Ucapan syukur biasanya didasarkan pada hal-hal yang positif, seperti keberhasilan, berkat, atau kesembuhan. Sebaliknya, ratapan biasanya didasarkan pada hal-hal yang sifatnya negatif, misalnya kemalangan, kecelakaan, atau kesakitan. Akan tetapi, apakah kita dapat bersyukur di tengah keadaan yang buruk? Dalam kehidupan kita, termasuk remaja, kita akan lebih cepat protes dan kecewa kepada Tuhan ketika musim kehidupan sedang tidak baik. Misalnya, ketika ada masalah di dalam keluarga, ketika ada masalah dengan teman sekelas, atau ketika doa dan harapannya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Mampukah kita bersyukur dan mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Di balik kemalangan, ada sesuatu yang indah yang sedang Tuhan wujudkan. Ada pula kemalangan yang dialami manusia karena kelalaiannya atau kesalahannya diri sendiri. Walau keadaan buruk, melalui kacamata iman, kita percaya bahwa rencana Tuhan dalam kehidupannya. Mari kita nyanyikan lagu Syukur Padamu Ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas
menjadi pribadi-pribadi yang dengan rasa syukur kapan, dimanapun, dan dengan cara apapun adalah kerinduan kita. Tetapi justru yang sebaliknya lah yang sering kita lakukan. Kita tidak bersyukur, bahkan berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap hal yang dapat kita nikmati di dunia ini. Marilah kita datang kepadanya, mengakui kegagalan ini, dan memohon pengampunan melalui doa kita masing-masing. Tuhan Yesus, sumber hidup kami, ampunilah kami atas kehidupan yang tak bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Lepaskanlah kami dari keunggungan hidup yang bercelah, yang angkuh, yang sia-sia. Bantulah kami menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan yang berarti dan senantiasa rindu untuk memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa pengakuan ini. Amin. Bagi setiap pribadi yang sudah mengakui kegagalan hidup sebagai orang-orang percaya yang seharusnya memiliki hidup yang memuliakan Tuhan, Allah menyatakan bahwa kasih karunia-Nya berlimpah dan dicurahkan bagi mereka. Terimalah sekali lagi pengampunan Tuhan dan dengarkanlah firman-Nya yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita sambut anugerah-Nya dengan menyanyikan Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Pemberitaan firman dilayani oleh Pendeta Alex Sardo Saragih dari GKI Pondok Indah. Halo rekan-rekan semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Alexardo Cesario Saragi. Saya calon pendeta GKI yang saat ini sedang melayani di GKI Pondok Indah. Saya membawa salam hangat dari seluruh majelis jemaat GKI Pondok Indah untuk rekan-rekan di SMAK 4 Penabur, Jakarta. Rekan-rekan semua, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami hendak membaca serta merenungkan sabda-Mu yang kudus. Mampukan hati dan pikiran kami untuk tertuju dan fokus pada permenungan dan pembacaan kami, agar apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani setiap kehidupan. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Rekan-rekan semua, saya mengundang kita yang bawa Alkitab, boleh membuka Alkitab kita dalam Yesaya pasal yang ke-25. Kita akan membacanya dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Silakan teman-teman buka Alkitabnya di handphone maupun cetak, Yesaya pasal 25, ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan buat kita semua teman-teman. Ini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Ucapan Syukur Karena Musuh Sudah Musnah. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau dan menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dulu. Yesaya atas nama umat, mengucap syukur, meninggikan Tuhan, karena ia melihat kesetiaan Tuhan terus terjadi kepada Yesaya bersama orang-orang yang lain. Dan itu adalah sebuah rencana Tuhan sejak dahulu. Ayat 2, sebab engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Tidak dikatakan spesifik siapa kota ini atau kota apa ini, tapi beberapa penafsir mengatakan kemungkinan ini Moab, setelah kita lihat bagian-bagian selanjutnya, atau mungkin juga ini Babel. Tapi sekali lagi saya tidak menuliskannya secara spesifik. Oleh karena itu suatu bangsa yang kuat akan memuliakan engkau, kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Allah menjadikan kota yang sombong tadi menjadi reruntuhan, tapi Allah juga mereka hayati sebagai tempat pengungsian bagi orang-orang tertindas dan yang miskin. Ayat 5b, kegaduhan orang-orang luar kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan.
Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Jadi setelah bagian sebelumnya, ayat 1-5, Yesaya menekankan bagaimana Allah meruntuhkan kota orang-orang yang gagah sombong, tapi dia menjadi tempat berlindung, pengungsian bagi orang-orang lemah dan miskin. Lalu di bagian ini Allah digambarkan oleh Yesaya sedang mengadakan sebuah perjamuan bagi bangsa-bangsa di Gunung Sion. Dan kalau kita lihat di keseluruhan Alkitab, biasanya jarang sekali sebuah perjamuan itu digambarkan detail makanan minumannya gitu ya. Tapi ini Yesaya menggambarkannya dengan cukup detail. Makanan bergemuk, anggur yang tua benar, yang disaring endapannya, dan lain-lain. Ini menunjukkan sebuah pesta yang besar. Ayat 7, dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Maksudnya saya adalah di perjamuan itu, di gunung ini, Tuhan meniadakan kesedihan bagi orang banyak. Itu kenapa dikatakan kain perkabungan yang diselubungkan itu dikoyakkan oleh Tuhan. Ayat 8, Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Ayat 9 terakhir, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorak, dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap teman-teman yang membaca, merenungkannya, dan terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Teman-teman, saya mau tanya, Kak Alex mau tanya. Hal apa yang terakhir kali membuat teman-teman itu senang luar biasa dan bersyukur banget pada Tuhan? Pikirkan baik-baik. Hal apa yang membuat teman-teman terakhir kali, dalam beberapa waktu terakhir, yang bersyukur banget sama Tuhan? Kalau bisa sesuatu yang mendalam, sesuatu yang besar, bukan sekedar, ya thanks God, bukan gitu, tapi sesuatu yang keluar dari hati yang, makasih Tuhan. Ada? Most likely, kemungkinan besar juga, Kak Alex yakin, hal yang teman-teman syukuri itu, dan kebanyakan orang lain syukuri, adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang sesuai dengan harapan kita, ketika impian kita Tuhan kabulkan, ketika rencana kita Tuhan muluskan, ketika hal yang kita inginkan Tuhan berikan. Gadget baru, liburan, atau mungkin liburan sekarang agak susah ya, tapi masih bisa sih beberapa orang bisa liburan, staycation dan sebagainya. Atau apapun, hal-hal yang kita suka, yang kita mau, kita inginkan, yang menyenangkan kita, itulah yang membuat kita bersyukur. Dan kalau kita lihat Yesaya, ia pun bersyukur atas hal yang serupa. Musuh musnah, orang-orang yang sombong, kota-kota yang sombong, gagah dan meremehkan Tuhan, musnah diratakan menjadi bebatuan. Lalu dia bersyukur ketika Allah menjadi tempat perlindungan bagi orang miskin dan lemah. Bahkan ia menggambarkan itu sebagai seperti sebuah perjamuan yang Allah buat dengan makanan yang berlemak. Kalau kita mungkin sekarang menghindari lemak, tapi sebetulnya tubuh kita juga butuh lemak dalam kadar tertentu. Cuman di zaman orang-orang Israel, makanan bergemuk itu adalah sebuah makanan yang mewah. Anggur yang tua, itu wine tua begitu ya. Sebuah perjamuan yang menyenangkan sekali. Kain perkabungan Tuhan koyakkan. Dan segala hal-hal baik Yesaya syukuri. Yesaya meninggikan Tuhan untuk
hal-hal yang baik yang terjadi bagi bangsanya. Dan saya yakin kita pun setuju dan mudah untuk melakukan itu. Bersyukur kepada Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan ketika hal baik terjadi dalam hidup kita. Tapi yang terjadi persoalan adalah ketika hal buruk terjadi, hal yang tidak kita inginkan terjadi, apa respon kita terhadap hal itu? Ketika kita berharap sesuatu kepada orang tua, ternyata tidak diberikan, lalu kita pengen banget hal itu, lalu orang tua bilang enggak. Lalu kita bilang, Tuhan kok jahat banget sih? Mbok ya menyentuh hati orang tuaku untuk memperbolehkan aku memilikinya misalnya. Barang sesuatu misalnya. Atau apapun. Ketika hal buruk terjadi, sulit sekali buat kita untuk mengucap syukur. Apa yang sering kita katakan, kita mulai menyalahkan Tuhan, sesuatu yang buruk terjadi, lalu kita bilang Tuhan jahat, Tuhan gak peduli, Tuhan tidak berpihak padaku, atau bahkan Tuhan tuh gak ada. Ketika hal buruk terjadi, kita menyalahkan Tuhan. Ketika hal baik terjadi, kita bersyukur pada Tuhan. Ketika hal yang biasa-biasa aja terjadi, kita mengabaikan Tuhan. Ini nih, 3 situasi yang biasanya kita lakukan. Yang benar-benar baik kita bersyukur, yang benar-benar buruk kita menyalahkan, yang biasa-biasa aja kita abaikan. Saya kagum pada seorang anak SD, kelas 2 SD. Ketika itu ia sedang ingin menyeberang jalan sepulang sekolah, lalu dia digandeng oleh seorang satpam sekolah. Anak 2 SD digandeng. Ketika dia mau melangkahkan kaki, bahkan dia belum menginjak aspal, tapi masih di pinggiran itu, dan dengan dipegang oleh seorang satpam. Lalu ada sebuah motor kencang sekali, anak SMA tidak punya SIM, tidak pakai helm, ngebut, lalu dia menabrak anak ini. Anak ini kakinya itu kena step motor. Lalu patah kakinya. Terlempar beberapa meter. Anak ini nggak salah, dia belum menyeberang, dia diawasi oleh orang dewasa. Dia nggak lari-lari di pinggir jalan. Lalu hal buruk itu terjadi. Dia patah kaki. Bahkan katanya awalnya tuh dokter bilang kakinya karena tulang kaki itu kan ada 2 begini, baru tulangnya itu tuh patah, geser lalu agak masuk begini. Jadi dokter bilang kemungkinan dia akan jalannya pincang-pincang karena kakinya tinggi sebelah. Sekali lagi dia nggak salah, tapi dia mengalami sebuah kemalangan. Tapi yang menarik adalah ketika ia kembali ke sekolah dengan tongkat selama 3-4 bulan, ketika seorang guru bertanya, apa yang kamu rasakan? Kamu sebel nggak dengan kondisi ini? Dia bilang, enggak, saya bersyukur. Kondisi ini membuat saya mengetahui mama saya itu menyayangi saya luar biasa. Karena siang, pagi, siang, malam mamanya sama-sama dengan dia, bahkan ngambil cuti panjang dari kantor. Mamanya bahkan bilang kalau saya harus resign, saya resign deh. Kalau saya harus dipecat, saya dipecat deh. Tapi saya mau jaga anak saya. Dia tahu mamahnya betapa mencintai dia. Dan kemudian dia bilang, saya belajar sabar. Karena biasanya saya suka kesel sama oma saya, kalau jalan itu lama banget. Terus sekarang saya tahu rasanya susah berjalan. Anak kelas 2 SD. Dia bisa memaknai kejadian buruk yang terjadi dalam dirinya, dalam hidupnya, sebagai sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi sehingga ia boleh memperoleh sebuah banyak pembelajaran. Dia mengatakan bahwa di momen-momen seperti ini saya semakin bisa mensyukuri kebaikan Tuhan. Saya tahu teman-teman saya yang baik yang mana, yang tiap saya baru turun dari kendaraan, teman-teman saya ini datang buat bantu bawain tas saya. Hal-hal positif bisa dia lihat. Hal-hal yang membangun bisa dia rasakan.
Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa lebih baik dari anak SD itu? Dalam hal-hal tertentu lebih baik maksudnya. Kalau dia aja bisa bersyukur untuk keadaan seperti itu, apakah saudara dan saya bisa melakukan hal yang sama? Ketika 4 bulan dia harus pakai tongkat, dan dokter bilang kamu akan jalan pincang seumur hidupmu, tentu dibilang ke orang tuanya, bukan ke dia langsung. Tapi dia bisa bersyukur atas hal itu, karena dia boleh mempelajari banyak hal. Apa yang saudara harapkan dari keberimanan saudara? Apa yang kita harapkan dari kepercayaan kita kepada Tuhan? Apakah kita berharap ketika kita percaya pada Tuhan, maka Tuhan melimpahkan hal-hal baik? Apakah kita berharap ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberikan berkat-berkat yang tiada berkesudahan? Apakah itu yang kita harapkan dari sistem keberimanan kita? Karena jika itu yang terjadi, maka kita harus kembali mengevaluasi bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Dengan begitu kita hanya menempatkan Tuhan sebagai sarana untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Saya mau kehidupan yang baik, dan Tuhan Yesus menjanjikan hal itu, maka saya percaya pada Tuhan Yesus. Saya percaya Yesus adalah Raja di atas segala raja, maka nggak mungkin anaknya miskin atau kesusahan, maka saya percaya pada Yesus. Jika itu yang terjadi, bukankah kita menjadikan dia sarana untuk mendapatkan hal yang kita inginkan? Bukankah itu juga berarti kita memperalat dia hanya untuk memenuhi keinginan kita? Kita nggak bisa jawab hal ini sekarang ketika masa-masa yang kita alami itu adalah hal-hal yang baik atau hal-hal yang sesuai dengan rencana. Tetapi kita bisa buktikan itu ketika hal buruk terjadi dalam hidup kita. Jika hal buruk terjadi dalam hidup kita dan kita tinggalkan dia, maka kita hanya menjadikan dia alat untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Seorang pendeta ditelepon oleh orang kantor gereja. Lalu orang kantor gereja ini tanya, Pak, ini udah hari Jumat nih. Saya harus cetak warta karena besok udah harus selesai nih wartanya. Saya mau tanya, khotbah hari Minggu ini judulnya apa? Temanya apa? Lalu pendeta yang belum persiapan ini dia bilang, aduh apa ya? Ini aja. Allah besertaku, kata pendeta ini dalam telepon. Lalu orang kantor gereja ini bilang, Allah besertaku ya Pak, itu aja Pak. Pendeta ini bilang, ya itu cukup. Oke, telepon ditutup, hari Sabtu tiba, warta dicetak, disebarkan, ditaruh di pos-posnya, lalu ketika Minggu pagi pendeta ini ingin berkhotbah, baru diambil sebuah warta, dia lihat warta itu, dia buka-buka, dia lihat tema Minggu itu. Allah besertaku, itu cukup. Lah, gimana ini karyawan gereja nih? Kok malah nulis Allah besertaku itu cukup? Wah, nggak bener nih. Dia tutup wartanya, dia berangkat masuk ke kantor gereja, dia mau samperin itu orang yang nulis warta ini. Lalu sebelum dia buka pintu, dia lihat-lihat lagi wartanya. Allah besertaku itu cukup. Allah besertaku itu cukup. Lalu dia pikir, ya bener juga ya. Apalagi yang kita butuhkan ketika Allah sudah bersama-sama dengan kita. Keberadaannya berjalan bersama dengan kita melewati hal baik dan hal buruk, itu cukup. Saya tahu saya menjalani hidup yang mudah dan kadang sulit, tetapi ketika saya tahu Allah bersama-sama dengan saya berjalan menapaki langkah yang sama, itu cukup. Yang kita butuhkan. Bukankah itu esensi
atau kebutuhan utama seorang manusia ketika menjalani hidupnya di dunia. Ketika ia tahu ia tidak berjalan sendiri, tetapi Allah yang ia sembah berjalan bersama-sama dengan dia. Dan lihatlah gambar ini, gambar yang menarik sekali, di mana seekor panda bersama seekor naga kecil sedang berjalan, baru sang panda bertanya kepada naga yang menumpang di pundaknya, temannya itu. Si panda bertanya, "Hei, mana yang lebih penting? Tujuan atau perjalanan?" Lalu si naga ini bilang, yang lebih penting adalah teman perjalanannya, the company. Kau mungkin melakukan kesalahan sehingga tujuanmu tidak tercapai. Engkau mungkin melakukan kesalahan sehingga perjalananmu tidak menyenangkan. Atau bahkan engkau tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi orang lain yang menurutmu melakukan kesalahan, sehingga engkau tidak sampai di tujuan yang kau inginkan, atau perjalanan hidupmu menyesakkan. Tapi jika engkau berjalan dengan dia, dan dia menemani perjalanan hidupmu sebagai sahabat, itu cukup. Maka bersyukurlah untuk setiap hal yang terjadi. Entah tujuan yang kau set terjadi atau tidak, entah perjalanan yang kau tapaki mulus atau tidak, bersyukurlah. Karena dia berjalan bersama-sama dengan engkau. Dia berada dalam tangismu, dia bersuka dalam tawamu. Dan dia tidak pernah meninggalkan kamu. Tuhan Yesus sang sahabat yang menemani setiap perjalanan hidupmu, memberkati engkau dan seisi rumahmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami menyadari bagaimana hidup kami penuh dengan lika-liku, penuh dengan dinamika. Kadang hal menyenangkan kami rasakan, kadang hal menyedihkan kami alami. Kadang hal baik, atau bahkan hal yang terbaik. Hal buruk, atau bahkan hal yang terburuk, kami alami dalam perjalanan hidup kami. Mudah bagi kami untuk bersyukur atas setiap hal baik yang terjadi dalam hidup kami. Tetapi sulit bagi kami untuk mengucapkan syukur yang sama ketika hal buruk menimpa kami. Mampukan kami ya Bapa untuk dapat melihat setiap pekerjaan Tuhan dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Karena bukan kebaikan, bukan kemenangan, bukan situasi menyenangkanlah yang terpenting. Tetapi dengan siapakah kami berjalan, itulah yang paling penting. Ajarkan kami untuk terus menyadari bahwa Tuhan terus berjalan bersama-sama dengan kami, melewati setiap persoalan dan melewati setiap kegembiraan. Ya Bapa, di tengah situasi ini kami juga ingin bersama menyatukan hati kami, berdoa bagi seluruh elemen dalam kehidupan kami. Kami ingin berdoa ya Bapa bagi bangsa ini. Kami memohon belas kasih Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, kebijaksanaan daripada Tuhan. Biarlah itu yang menaungi para pemimpin dan setiap orang yang punya posisi strategis untuk mengambil keputusan. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil adalah sebuah keputusan untuk kebaikan bersama. Jangan biarkan ada orang-orang yang menunggangi niat-niat baik dari orang lain, sehingga terjadi bias di mana-mana, sehingga terjadi kekacauan di mana-mana. Biarlah Tuhan sendiri yang memerintah bangsa kami. Kami juga berdoa ya Bapa bagi setiap masyarakat, timbulkanlah dalam hati mereka rasa kepedulian, rasa cinta terhadap sesama, sehingga kami boleh terus mengupayakan dan menjaga segala protokol kesehatan, bukan agar kami tidak dihukum atau ditilang atau mendapatkan sanksi, tetapi kami melakukannya sungguh dari hati kami,
karena kami cinta kepada orang lain, karena kami juga cinta kepada kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa bagi guru-guru kami, karyawan sekolah, orang-orang di yayasan, pengurus, pembina, siapapun mereka Bapa. Kiranya Tuhan yang terus menjamah dan melingkupi mereka. Kami juga berdoa bagi orang tua kami ya Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang pekerjaan orang tuanya sedang terganggu, persoalan ekonomi mungkin dirasakan dan dialami. Biarlah Bapa, kami boleh terus merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami. Sehingga kami tidak hanya bersyukur ketika kami mengalami kemenangan, tapi kami juga boleh bersyukur ketika kami mengalami kesesakan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk proses belajar mengajar saat ini. Biarlah Tuhan boleh pakai proses ini, situasi yang tidak mudah ini untuk memberikan pelajaran tertentu bagi kami. Sehingga kami boleh memaknai dan mensyukuri keadaan apapun, termasuk kegiatan belajar mengajar yang sulit ini. Biarlah kami juga boleh tetap belajar dengan baik, boleh tetap menyerap ilmu dengan baik, boleh tetap menggunakan akal budi kami untuk terus berpikir kritis dan kreatif, sehingga kami bukan hanya mendapatkan informasi, tetapi kami juga mampu mengolah informasi dan terlebih menggunakan informasi yang kami punya untuk kebaikan kehidupan kami dan orang lain. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan izinkanlah kami untuk merangkum doa kami ini ke dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian ini telah berlangsung dalam pertolongan Tuhan, sehingga kita dapat memuji Tuhan, menaikkan doa, serta belajar dari firman-Nya. Kita akan mengakhirinya dan menerima pengutusan, juga berkat Tuhan, supaya kita dapat melanjutkan hidup kita dengan semakin menyadari bahwa Tuhan selalu menemani dan menyertai kita. Mari kita nyanyikan lagu Di Badai Topan Dunia. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, teruslah bersyukur dalam setiap keadaan. Teruslah bersyukur dalam keadaan baik, keadaan terbaik, keadaan buruk maupun keadaan terburuk. Karena sadarilah satu hal, bahwa Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Dan keberadaannya di tengah hidup kita, itu cukup. Dan kini marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah berjalan di samping kita sebagai sahabat untuk menemani setiap perjalanan hidup kita. Kiranya Allah berjalan di depan kita sebagai penunjuk arah dan masa depan kita. Kiranya Allah berjalan di belakang kita sebagai penolong dan penopang ketika kita terjatuh dan terlelah. Kiranya Allah berjalan di atas kita sebagai Tuhan yang bertakhta dalam hati dan pikiran kita. Dan kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memeluk kita dengan cinta, kasih, dan kesetiaan, sehingga hidup kita mampu menampilkan wajah Kristus. Amin.
mengakhiri ibadah pada hari ini, marilah kita bersatu teduh. Saat teduh selesai. Kebaktian kita pagi ini telah selesai. Terima kasih untuk pelayanan Penatua Alex Sardo Saragi dari GKI Pondok Indah. Tuhan memberkati pelayanan Bapak bersama keluarga, baik di dalam jemaat dan juga dimanapun Tuhan menempatkan.